Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Iya, baik. Mohon izin Pak Wasmian, kita akan coba lanjutkan kembali di segmen yang ketiga ini. Oke, halo ya, Baik, gimana? baik. Alhamdulillah sudah terhubung. Baik. Di segmen yang ketiga ini, Pak Wasmin mungkin juga sebagai tambahan juga berkaitan dengan pembelajaran ilmu juga nih terkait dengan coaching tadi begitu ya Pak Wasmin di segmen yang ketiga ini. Namun mohon izin Pak Wasmin saya coba sapa terlebih dahulu begitu ya. Ada Ya, sahabat MP juga yang sudah bergabung Pak Wasmin. Saya sapa dari halte Selatan ada Bapak Irfan Sugiri. Ini lebih kepada juga menyampaikan begitu Pak Wasmin. Mohon izin, ini sungguh miris ketika nasib anak-anak dan yang orang tuanya tidak memperhatikan anaknya. Seperti ketika sahabat kita ini mengajar di masjid, begitu bilangnya ada kata-kata kasar juga. Nah, ketika dinasihati namun nampaknya lebih kepada membangkang begitu. Nah, setelah ngobrol juga ini di rumahnya, nampaknya juga tidak dinasihati dengan baik begitu. Nah, ini seperti apa Pak Wasmin ketika hal tersebut ini menimpa teman kita ataupun juga sahabat kita begitu, agar mampu juga mengalokasikan ataupun juga caranya untuk dapat meminimalisir terkait dengan adanya tersebut. Kalau misalnya berkaitan dengan tadi coaching tadi Pak Wasmin, apakah juga ini bisa dilakukan kepada lebih banyak anak ataupun juga ini perlu satu-satu Pak Wasmin? Apakah bisa serentak begitu? Nah ini bagaimana metode yang dapat dihadirkan juga terlebih lagi sahabat kita ini guru ngaji juga ini Pak Wasmin, mohon izin. ya kalau pada guru ngaji ini bagus ya. Coaching itu memang bagusnya bisa individual terutama karena kan case atau kejadian atau masalah-masalah setiap individu berbeda-beda. Nah, kalau berhubungan dengan klasikal, kalau apalagi guru ngaji, itu sebetulnya teknik coaching itu beberapa kali saya terapin ketika memulai pelajaran dengan cara membangun kontrak belajar. Gitu. Kontrak belajar itu caranya ada yang membangun kontrak belajar itu dengan cara membangun aturan. Nah, kalau kalau teknik coaching bukan membangun aturan tapi menyepakati aturan, menyepakati atau membangun kesepakatan disebutnya. Membangun kesepakatan. Nah, caranya dimulai dari goal kalau kalau bareng-bareng atau boleh dimulai dari reality. Dimulai dari reality gitu. Contohnya nih ya. Pertanyaan-pertanyaan coaching yang dimulai dari reality. Kalian kalau lagi belajar, tiba-tiba temennya ribut, keganggu nggak? Itu kan ngomongin realitas ya. Jadi Mhm, iya. keganggu. Atau kalau kalian lagi sholat, tiba-tiba ada yang tertawa-tawa di samping atau di barisan, keganggu nggak? Keganggu gitu. Jadi bagaimana supaya kok sholat kita nggak keganggu atau ketika belajar ini nggak keganggu, bisa fokus? Bagaimana caranya? Banyak ngomong gitu kan. Oke, itu ketika nggak keganggu, itu bagaimana caranya? Itu sudah mulai bicara option-option tuh. Mulai bicara option-option gitu. Nah, ketika nggak keganggu, gimana caranya? Ini, gitu. Oke, satu, dua. Emang kalau keganggu kenapa sih? Kata-kata keganggu itu kata-kata realitas. Belum menjadi masalah kalau belum ada goal tadi ya. Emang Mhm, kalau iya. keganggu kenapa? Kan gitu. Emang kalau keganggu kenapa? Jadi sebuah realitas itu belum tentu jadi masalah loh kalau belum ada goals gitu. Makanya banyak orang yang menurut orang lain bermasalah, menurut orang itu nggak bermasalah. Oh, Mhm, mhm, iya, iya. kemarin saya kemarin ada diskusi unik saya di kendaraan waktu habis dari pantai Kejawenan tuh di Cirebon gitu. Sekarang ke sana itu cuma sejam ya. Kalau agak Mhm, santai ya sejam setengah lah gitu. iya. Jadi pas habis dari makan di sana itu ada rahang tuna gitu enak tuh ada ikan itu tuh apa? Oh, yang gede-gede di sana itu. Pas kita udah kenyang pulang kan, pas pulang itu emang posisinya agak sore hari gitu Kang Dava Tezara tuh di pinggir pantai itu. Iya. Ada juga yang wisata ke pantai, ada juga tuh nelayan yang lagi duduk-duduk nggak pakai baju tuh kayaknya dia Mhm, habis bersandar tuh kan ngerokok gitu. iya. Kondisinya sih menurut kita ya namanya nelayan kan pekerja kasar ya. Itu menurut kita kan kondisinya kan prihatin gitu ya. Itu masih jam setengah 4 sore udah nganggur gitu duduk-duduk gitu ngerokok gitu sambil ngelihat ngelihat kapal yang bersandar gitu ya. Mhm. Menurut kita itu masalah gitu kan harusnya dia bisa melakukan hal produktif gitu menganyam jaring lah atau membaca buku lah waduh gitu ya Masya Allah, iya, iya, ikut iya. seminar lah jadi Mhm, jadi jadi supaya meningkatkan taraf hidup
Tapi pas kita diskusi lucu itu dengan Bulis tuh, Mhm. lo bisa jadi itu dia nggak masalah kok gitu. Bisa jadi dia itu cara dia menikmati hidup gitu santai dengan baju baju singlet gitu ya, nggak nggak kelihatan juga sih udahnya gitu. Tapi dengan baju singlet, Mhm. rokok itu habis bisa jadi dia menikmati hidup kok bagi kita masalah. Kadang-kadang realitas itu belum tentu masalah bagi yang mengalaminya, yang lihatnya aja gitu. Nah, makanya ketika eh, ribut, nggak konsentrasi, terganggu saat belajar, saat sholat, itu realitas, belum tentu dari masalah kalau belum ada goals gitu. Nah, Mhm. tadi Iya, iya. nelayan yang bersandar sore udah santai ngerokok, itu belum masalah sebelum dia punya goals gitu. Contohnya misalnya, goalnya yang saya tadinya jadi ABK, anak buah kapal, saya pengen punya kapal. Nah, setelah dia punya goal, dia jadi masalah tuh duduk-duduk kayak gitu santai. Sementara yang lain udah sibuk dengan perencanaan, sudah Mhm. sibuk dengan kerjaan sampingan gitu kan. Karena itu Iya. masih siang sebetulnya, masih siang banget gitu. Kalau untuk karyawan mah belum saatnya santai gitu. Tapi itu santai dengan kondisi yang pakaian kumel gitu. Ya orang lihatnya kasihan, tapi belum tentu masalah loh dia itu. Mhm. Nah, anak yang ribut di masjid itu bisa jadi realitas menurut kita itu masalah. Tapi bagi dia bisa jadi nggak masalah loh. Ribut itu bagi dia bukan masalah gitu. Mhm. Sebelum ada goals. Nah, makanya goalsnya apa? Emang kenapa sih kalau ada yang ribut? Emang kenapa sih kalau jadi terganggu? Emang kenapa? Nah, emang kenapa? Ya jadi nggak konsen. Emang nanti jadi apa? Ya nanti jadi nggak bisa-bisa. Nah, berarti udah mulai ngomongin goals. Udah bicara Mhm. goal, bisa bisa apa, bisa ngaji gitu, apalagi kalau dia sudah punya tokoh-tokoh, pengen seperti apa sih kalau bisa ngaji, pengen seperti Ustadz ini Pak, wah itu udah mulai Oh, goal iya, tuh. iya. Mhm. Nah, ketika dia mulai goal, kemudian realitasnya begitu, dia udah mulai punya masalah tuh. Oh, gitu. Nah, kalau sudah mulai masalah, baru bagaimana teknik mengatasi masalah. Oke, baik supaya kita ngajinya bagus, bisa seperti Ustadz ini, supaya kita sholatnya khusyuk, biar seperti sudah sholat biar seperti kalau udah sholat dapat pahala. Dan goal sholat khusyuk itu apa? Nanti diberikan tuh goal sholat khusyuk dapat pahala dari Allah. Kul sholat khusyuk itu apa? Dikasih goal-goalnya gitu ya. Surga yang didapat dari sholat itu apa? Itu sampaikan tuh surga. Nah, setelah dapat goal, bagaimana cara supaya sholatnya khusyuk, supaya tidak terganggu, supaya cepat bisa ngaji. Caranya bagaimana? Ya, jangan ngeganggu temannya. Nah, supaya temannya nggak Mhm. ngeganggu, aturannya apa? Terus gitu sampai berarti selama ngaji gini, selama sholat, setelah selesai sholat boleh nggak lari-larian? Boleh di masjid boleh. Tapi kalau lagi sholat langsung diam terus gitu. Dibuat aturannya. Kalau nanti ada yang begitu, gimana caranya? Caranya nanti setelah selesai sholat, dia suruh sholat lagi, misalnya gitu. Oke, bagus itu Iya, betulnya iya. gitu. Lalu nanti kalau yang ribut, setelah selesai sholat, dia harus nambah tuh ngulangi sholatnya. Oke, setuju gitu. Mhm. Dan ini yang barusan yang usul itu efektif loh Kang Dava. Saya coba Iya. di masjid, kalau yang ribut, yang lainnya sudah bisa aktivitas yang lain main-main, itu disuruh sholat lagi suruh ulang tuh. Nggak usah Mmm. dimarah-marahin. Oke, Iya. karena sholat kamu tadi ribut, jadi nggak batal. Sekarang sholat lagi. Jadi dia sholat lagi. Kamu yang imamnya. Kamu. Oh, setuju tuh. Nah, setelah itu efektif loh. Jadi nggak ribut itu. Jadi Iya. dibuat semacam kontrak belajar, tapi bukan dengan cara ngasih aturan, tapi membangun kesepakatan. Kesepakatan tadi ya. Kesepakatan Mhm. yang dibangun didasarkan pada grow tadi. Realitasnya gimana, goalnya apa, terus nanti buat mulai pilihan-pilihan tuh. Pilihan-pilihannya kan tadi mulai eh, apa aturannya, kalau misalnya ribut, maka dia ditaruh di depan misalnya. Kalau ribut, dia tidak dapat kesempatan bermain atau berkurang waktu bermainnya dan dia harus ngulang sholat misalnya gitu. Nah itu option-option. Ada lagi nanti banyak tuh bisa. Aku nggak mau ngulang sholat, aku infak aja boleh itu. Jadi option-option. Iya, iya. Nah nanti pas will itu siap berkomitmen melaksanakannya berapa persen? 100% gitu. Oke, yakin. Apa kendalanya? Kendalanya nanti dia nggak mau melaksanakan. Kalau dia nggak mau melaksanakannya, istighfar berarti. Istighfarnya berapa kali? 1.000 misalnya pasnya. 1.000. Wah, 1.000 sampai subuh dong nanti. Gitu. Ya, terus jadi dibangun sebuah kesepakatan dengan pertanyaan-pertanyaan.
Ah, Karena Masya Allah, dalam ya. coaching itu isinya emang pertanyaan. Untuk apa? Supaya membangkitkan jawaban dari dalam, Mhm, solusi-solusi dari dalam. Nah, nanti tinggal dieksekusi pas pada itunya. mhm. Tapi Baik. supaya eksekusinya tetap dalam bentuk coaching pas ribut, ayo. Masih inget kan bertanya. Iya, Kalau betul. ribut, apa kesepakatannya? Nah, bertanya gitu. Oh, lupa misalnya gitu. Oh, apakah perlu diingatkan? Nah, bertanya juga, mau mengingatkan juga, tanya dulu gitu. Iya, iya. Apakah perlu saya ingat, apakah saya perlu beritahu supaya ingat? Ya, oke, itu sholatnya diulang gitu. Dan salah satunya jadi imam. Karena anak-anak itu kenapa saya otomatis barusan salah satunya di imam? Ada nggak anak-anak yang ribut sendiri? Biasanya bareng-bareng ya Pak Wasin ya. Pasti minimal Tidak berdua sendiri tuh begitu. ribut itu. Iya. Jadi soalnya pengalaman jadi pengurus masjid. Mhm. Gak ada ribut sendiri. Rata-rata ribut berdua gitu. Injek-injekan kaki lah, senggol-senggolan, dorong-dorongan. Gitu. Iya, betul Nah, betul. itu yang Masya terlibat Allah. itu Mhm. semuanya. Bahkan itu ada yang kemarin kalau ada yang di masjid panitianya, bukan panitia apa namanya, yang pengurus masjidnya banyak, itu eh, dia nggak ikut sholat jamaah, jadi digilir, termasuk jagain Iya. sedang. Boleh itu ada semacam apa jaga itu petugas jaga lah gitu. Ada shift-nya gitu ya, Oke, masing-masing betul. gitu. Mhm. Nanti eksekusinya nggak sama dia, tetap sama guru ngajinya kan. Guru ngajinya sholat jadi imam kan. Tadi Mhm. siapa yang ada, nanti tinggal dilaporkan ini. Oke, ulang sholatnya gitu. Mhm. Masya Allah. Iya, iya. Nah, itu silahkan dicoba ya dari barusan Muhammad Dari Toha. Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan betul. Iya. Ya. Masya Allah, baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wasmin. Ini mudah-mudahan juga menjawab dari sahabat kita. Ada Bapak Irfan Sugiri di Halte Selatan. Juga harapannya ini bisa diterapkan juga nih di lingkungannya gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon izin juga Pak Wasmin, nampaknya juga ini ada yang berbagi juga ya nampaknya. Terkait Ya. dengan coaching tadi ini menarik katanya pingin juga di coaching nih Pak Wasmin. Mohon izin katanya dari Boleh, Yogyakarta, silakan dari masuk. Bandung juga. Nanti mungkin kita coba ada sesinya khusus ya sahabat Zahra ya. Dan mohon izin Pak Wasmin, ini nampaknya sudah di berhujung kebersamaan juga. Baik, Mohon izin siap. juga untuk dapat juga menghadirkan begitu terkait dengan topik bahasannya. Diperkuat kembali Pak Wasmin di kesempatan siang hari ini, silakan. Baik, untuk coaching ini terutama kalau Anda case-nya agak sedikit pribadi emang nggak bisa ya di udara ya. Silakan Iya. Anda bisa eh, menghubungi ke 0811 225 002. Ya memang itu ada berbayar ya. Kalau di udara kan untuk case-case yang tidak rahasia itu free ya silahkan. Tapi kalau Anda pengen di coaching karena mungkin masalahnya masalah agak privat, nggak bisa di udara, silahkan ke 0811 225 002. Teknik yang akan kita pakai nanti itu grow ya, GROW gitu. G-nya adalah goals, R-nya reality, O-nya option, W-nya will gitu. Nanti silahkan dicoba di rumah. Dan bagi orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di SD, terutama daerah Bandung Timur, sekarang sudah mulai pembukaan gelombang satu nih di Anak Langit, SD Anak Langit ya. Kita SD unik di Bandung Timur karena kalau SD lain biasanya studi bandingnya ke masih wilayah Jakarta atau Jogja. Kalau SD Anak Langit udah ke Singapura kemarin angkatan pertama. Kita Masya field Allah. tripnya Mhm. ke Singapura ya Iya. karena memang kita bukan international school tapi menuju international school. Makanya bahasa second second language-nya di Anak Langit itu bahasa Inggris ya. Kenapa Singapura? Karena Singapura yang penggunaan bahasa Inggrisnya lebih masif ya ketimbang Malaysia atau Thailand misalnya gitu. Kalau Australia bagus tapi kejauhan jadi mahal biayanya. Kalau ke Mhm. Singapura orang-orang orang tua di Anak Langit pada oke siap katanya. Mhm. Apalagi Baik. kelebihan di Anak Langit juga ada psikologinya, juga ada ininya hafalan Qurannya ya dan pendidikan karakternya terutama. Bagi yang di Bandung Timur, daerah Cileunyi dan sekitarnya silahkan ke 0811 225 002. 0811 225 002. Dan bagi yang ingin di coaching silahkan juga ke nomor tersebut ya. Mhm. Minggu Baik. depan kalau misalnya nggak ingin di coaching, paling kita ke tema masih berhubungan dengan coaching, tapi Mhm. tema-tema yang mendukung untuk keterampilan coaching ya, seperti listening skill, bagaimana cara menjadi pendengar yang tepat dalam coaching kayak gitu ya. Mhm. Kita Baik, ketemu baik. di 2 minggu ke depan ya.
Masih tahun yang Ya, sama ya. tahun yang sama Soalnya kita betul, udah. Masya Allah. Ya, Masih ya. ada. Baik, alhamdulillah terima kasih Pak Wasmin atas ilmunya, Sama. atas berbaginya juga di kesempatan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Wasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.